Saya Eduardo Yohanes Makaluas dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi teks hasil observasi. Kalian pasti pernah melakukan peninjauan secara cermat terhadap suatu hal, seperti pengamatan pada tumbuhan atau alam sekitar, bukan? Agar bisa memperoleh manfaat dari kegiatan peninjauan ini, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan yang disebut teks laporan hasil observasi. Sama halnya dengan pembahasan teks lainnya, teks laporan hasil observasi ini tersusun secara sistematis. Setidaknya ada 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan struktur teksnya. Pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, prosedur penyelesaian, dan sistematika pembahasan. Kedua, adanya pembahasan yang berisi uraian hasil kajian yang dilengkapi dengan data. Dan yang ketiga, berupa kesimpulan atau pemaknaan kembali dari objek observasi tersebut. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang disusun berdasarkan hasil pengamatan seorang ilmuwan sesuai bidang yang digemarinya. Contohnya, seorang polisi dapat membuat berdasarkan penyidikan suatu kasus. Seorang ilmuwan dapat membuat laporan berdasarkan pengamatan lapangan dalam dunia ilmiah, sampai penyidikan terhadap sebuah misteri, laporan perjalanan, dan laporan diskusi. Menurut Ghozazi 2012, laporan adalah cara penyampaian informasi kepada seseorang atau suatu instansi yang disusun atas dasar tanggung jawab yang diembannya. Sejak dini, siswa harus diberikan pemahaman tentang teks laporan hasil observasi yang tujuannya agar siswa dapat memahami bagian-bagian dari sebuah teks tersebut dan dapat membedakannya dengan genre teks lainnya, seperti narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Memahami komponen sebuah teks laporan hasil observasi dapat memudahkan siswa bagian-bagian penting dari teks yang dibaca atau disimaknya. Bagaimana sih cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi? Pokok-pokok isi teks terangkum dalam rumus 5W tambah 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok isi atau informasi itu dapat pula disingkat dengan adiksimba. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Yang pertama, apa peristiwanya? Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang ketiga, di mana terjadinya peristiwa itu? Yang keempat, kapan terjadinya peristiwa itu? Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang keenam, bagaimana proses peristiwanya? Syarat-syarat teks observasi. Syarat-syarat teks hasil observasi yang baik adalah sebagai berikut. 1. Objek yang akan diamati harus menarik. Kedua, objektif. Ketiga, disusun secara sistematis. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks hasil observasi, yaitu yang pertama, kata benda umum. Kata benda umum merupakan kata-kata deskripsi suatu objek atau peristiwa yang terjadi secara umum atau general, bukan merupakan benda atau peristiwa yang khusus atau spesifik. Yang kedua, kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Kata kerja material tersebut dapat nyata terlihat. Yang ketiga, kata kopula.
Kata kopula merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu pengertian atau konsep mengenai suatu hal. Yang keempat, kata pengelompokan. Kata pengelompokan digunakan untuk mengelompokkan suatu objek menjadi suatu yang lebih spesifik. Yang kelima adalah kata keadaan. Kata keadaan merupakan kata-kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan yang berhubungan dengan suatu objek. Yang kelima, kata teknisi. Kata teknis adalah kata-kata yang umumnya bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek yang diobservasi dalam isi teks laporan.